Halo, 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 halo guys, ketemu lagi dengan saya Wanti Nuraini dengan NIM 2184639 PGSD IP Garut. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan review dari buku novel yang saya baca, yaitu tentang Gadis Kretek part ke-8. Nah guys, tujuan dari video ini dibuat adalah untuk melanjutkan ataupun untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi sekolah dasar. Nah guys, judul ke-7 dari novel Gadis Kretek ini yaitu Kretek Gadis. Nah, pada part ini sangat diceritakan bagaimana susah payahnya Idrus Mulia dalam mengembangkan pabriknya gitu guys. Ya lebih kepada menjurus kepada sana gitu, dimana si Idrus Mulia itu sedang berada pada masa jatuh bangunnya mengurus pabrik yang dia miliki gitu. Nah, awal cerita diceritakan bahwasannya anaknya Dasia sudah berumur 10 tahun. Nah, tadi di part sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasannya Dasia sudah sangat antusias ataupun rasa ingin tahunya yang tinggi sehingga dia selalu mengikuti pekerjaan ayahnya. Nah, sekarang Dasia di umurnya yang semakin dewasa 10 tahun, nah dia lebih sudah rajin ataupun sudah pintar dalam melinting kreteknya gitu. Nah, pada saat itu pula keadaan pabrik dari Idrus Mulia tersebut selalu dalam keadaan jatuh bangun gitu, dimana Idrus Mulia selalu membuat kretek-kretek baru dengan nama-nama baru karena dia pikir bahwasannya kretek merdeka mungkin saja akan tergantikan dengan kretek yang lain, sehingga sebelum dari kretek-kretek yang lain menggantikannya, yaitu kretek pemilik yang samanya dulu, yaitu pemilik dari Idrus Mulia tersebut, yang dengan harapan dari salah satu kretek yang dia buat bisa menggantikan ataupun menaikkan dari hasil kretek merdeka yang sudah dia miliki gitu guys. Nah, singkat cerita, Idrus Mulia selalu mencari inovasi tentang bagaimana cara membuat kretek yang lebih baik gitu. Terus dia menciptakan produk baru, nama baru gitu. Tetapi dia tidak mengiklankannya gitu guys, tidak sebesar dimana dia mengiklankan kretek merdeka itu gitu. Nah, tetapi di sana sudah pada akhir cerita dimana dia sudah kehabisan modal gitu, sehingga istrinya Rumaisa berkata bahwasannya bagaimana keuangan kita kalau misalkan kamu menggunakan keuangan kita untuk satu kali kamu membuat produk, mungkin kita akan mati kelaparan. Begitu menurut istrinya. Nah, sehingga menurut si anaknya tersebut, yaitu si Dasia, dia memberikan ide kepada ayahnya. Mungkin ayah bisa membuat produk baru tetapi dengan modal dari orang lain. Nah, mungkin dari perkataan anaknya itu yang begitu cantik dan cerdas, dia termotivasi untuk mencari donatur-donatur gitu. Nah, hingga pada saatnya dia bertemu dengan Pak Joko yang notabene dia keturunan dari Cina gitu. Nah, pada saat itu mungkin dia merasa sedikit ragu gitu dengan Pak Joko tersebut gitu, karena tidak ada program ataupun kerjasama yang diterima oleh Cina gitu pada masa tersebut gitu dengan Indonesia gitu. Tetapi Pak Joko bisa meyakinkan dengan rasa ataupun tingwe yang dibuat dari tangan hasil jerih payah si Dasia tersebut gitu, karena menurut ayahnya bahwasannya kretek ataupun tingwe dari hasil lintingan anaknya yaitu Dasia sangat enak gitu. Kemudian sehingga si ayahnya tersebut bisa memamerkan kreteknya tersebut ke si Joko tersebut gitu, sehingga pada saat pertemuan pertama mungkin Joko baru memikirkan bagaimana untuk dia mengenalkan dengan tadi orang Cina tersebut gitu. Tetapi di saat dia sudah merasakan tingwe ataupun kretek yang dibuat oleh Dasia, dia yakin bahwasannya mungkin temannya yaitu yang tadi orang Cina bisa membantu untuk memodali
usaha dari Idrus Mulia tersebut. Nah, dari sana karena Pak Joko yang sangat lambat ataupun sangat lama untuk memenuhi perjanjiannya, di mana mereka akan berjanji untuk membangun kerjasama gitu. Nah, dia berpikir bagaimana cara orang lain bisa merasakan enaknya ataupun nikmatnya kretek yang dibuat oleh Dasia tersebut, sehingga dijualnya kretek tersebut secara eceran dan dibatasinya gitu. Nah, karena mungkin si kreteknya itu yang sangat enak, dan walaupun dijual dengan harga yang mahal, bisa jadi satu batang tingwe itu disamakan dengan 3 batang dari kretek merdeka gitu. Tapi mereka pada masyarakat pada berbondong-bondong untuk membeli kretek tersebut gitu. Nah, sehingga pada suatu hari datanglah Pak Joko dengan membawa orang Cina tersebut. Ternyata kesepakatan mereka diterima gitu, approve oleh orang Cina tersebut gitu. Sehingga terjadilah kerjasama yang baik antara orang Cina tersebut dengan Idrus Mulia gitu. Nah, tetapi di sana Dasia tidak merasa puas dengan pencapaian yang dimiliki oleh ayahnya gitu, karena mungkin memang dari idenya, kemudian mungkin dari hasil racikan Dasiahnya sendiri gitu. Nah, Dasiah ingin memamerkan kreteknya sendiri pula gitu, dengan cara kebetulan pada saat itu di kota M tersebut memiliki kegiatan ataupun acara pasar malam. Nah, di sanalah dia menyewa satu stand untuk tepatnya Dasia memamerkan kretek yang dia buat gitu. Tetapi ayahnya memberi bantuan ataupun memberi pengamanan kepada Dasia dengan beberapa seorang pendamping pria gitu. Nah, tetapi di sana Dasia merasa dia kurang nyaman gitu, kurang nyaman dari pengawasan yang diberikan oleh ayahnya tersebut, sehingga Dasia memberikan pendapat bahwasannya bagaimana jika teman sebayanya ataupun masyarakat setempat, gadis dari masyarakat setempat yang dia ambil gitu, sehingga dia akan merasa nyaman dalam bekerja dan dia akan merasa bebas gitu. Nah, ayahnya pun menyetujui dengan beberapa persyaratan ataupun kesepakatan yang dibuat oleh ayah dan anak tersebut itu. Nah, selama beberapa hari dia di sana, mungkin penghasilannya lebih banyak gitu ya, soalnya ketertarikan dari masyarakat setempat yang melihat stand kretek yang ditunggu oleh sosok seorang perempuan dan merupakan pembuat asli dari kretek tersebut gitu. Nah, dari sanalah mulai terpikir oleh ayahnya untuk membuat iklan lagi gitu guys. Nah, sehingga dia ingin mencari nama yang begitu cocok untuk kreteknya tersebut gitu. Nah, sehingga ayahnya tersebut memikirkan satu nama, yaitu kretek gadis gitu, dengan alasan bahwasannya yang membuat kretek tersebut adalah anak gadis dari Idrus Mulia tersebut gitu. Nah, dengan mereknya yang dibuat oleh ayahnya itu, yaitu kretek gadis, merasa membuat Dasia semakin bangga gitu. Akan tetapi Dasia meminta persetujuan kepada ayahnya agar cap ataupun foto yang berada pada foto kreteknya tersebut bukan wajah dari Dasia gitu ataupun gadis-gadis yang lain, tetapi lukisan dari sosok seorang perempuan yang sedang memegang menghisap satu kretek gitu. Nah, di sanalah ayahnya setuju bahwasannya kretek gadis akan segera muncul di kalangan publik yang luas gitu guys. Nah, kembali ke topik di mana Dasia sedang memamerkan kreteknya, yaitu di pasar malam. Nah, Dasia selalu melihat salah satu pria yang merupakan pegawai ataupun mungkin orang asing di pameran tersebut. Akan tetapi dia sangat
dia terlihat sangat bekerja keras dari pandangan Dacia gitu. Karena dia bisa melakukan apapun sehingga dia bisa mendapatkan upah untuk dia makan gitu. Nah, tak lama kemudian pada suatu hari dia si laki-laki itu, si pria tersebut merasa penasaran dengan sosok seorang Dacia gitu. Nah, sehingga pada suatu hari dia sengaja untuk menunggu Dacia membuka standnya. Nah, dia melakukan aktivitas terlebih dahulu sehingga di saat Dacia datang, dia dengan nyantainya gitu berdiri di depan standnya untuk bersedia membantu Dacia membuka stand gitu. Nah, begitupun hari selanjutnya mungkin mereka terus saling membantu dan malahan si pria tersebut rasa nyaman mungkin. Nah, dari sanalah mereka berkenalan gitu. Nah, lamalah pria tersebut adalah Suraya. Nah, mungkin itu dulu ya guys. Kita lanjut di part selanjutnya. Jangan lupa tonton terus ya guys. Dadah!